Naikkan status guru honorer, ya, peningkatan kesejahteraan guru sekolah negeri, tunjangan kesejahteraan bagi para pengajar PAUD, gaji guru diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Kang Iwan Nur Iswan. Beliau lama membersamai tokoh idolanya Kang Eki Saharudin di Kanada. Sekarang beliau adalah jubir Timnas Anies Muhaimin. Kang Nur Iswan, apakah para capres di mata jubir sudah dekat dengan rakyatnya, siapapun capresnya itu? Apakah bahasa-bahasa para capres sudah bisa dimengerti oleh rakyatnya? Apakah rakyatnya sudah bisa memahami para capresnya? Saya kira Kang Nur Iswan sebagai jubir adalah bertanggung jawab menjaga bahasa-bahasa para capres itu betul-betul dimaknai, betul-betul dipahami, betul-betul dikembangkan, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jaminannya apa? Kalau rakyat itu sudah mengerti apa itu yang dikampanyekan oleh bapak-bapak capres-cawapresnya. Gitu Kang Nur Iswan, tolong dijelaskan. Waduh, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Anton Rahmat. Ya kan? Itu pertanyaannya terlalu sulit itu untuk dijawab. Ya. Lebih sulit pertanyaannya Mas Gibran. Gitu, tapi prinsipnya begini, ya. Kalau kita melihat dari tiga capres ini, yang baru maju pertama kali itu adalah Mas Anies dan Mas Ganjar. Keduanya tidak punya pengalaman jadi capres, ya kan? Ya. Gitu. Jadi logikanya nggak masuk tuh kalau misalkan katakanlah Mas Anies dibilang ambisius gitu ya. Lawong dia baru pertama kalinya pres, bagaimana mengukur ambisiusnya? Ya. Gitu. Sementara yang sudah berkali-kalinya pres kan pasti sangat berambisi untuk menjadi presiden kan? Untuk tidak mengatakannya ambisius, tapi amat sangat berambisi untuk menjadi presiden. Nah, dari sisi kepopuleran, tentu saja ya amat sangat dipahami apabila orang yang telah berkali-kali maju menjadi capres tentu sudah dikenal luas oleh halayak. Sementara yang baru pertama kali nyapres kan baru dikenal ketika sosok-sosok ini digadang-gadang menjadi calon presiden. Menariknya, meskipun baru maju pertama kali, kedua sosok ini ya popularitasnya juga tidak kalah dengan orang yang sudah kampanye puluhan tahun menjadi capres kan. Nah, jadi kita harus masuk ke wilayah sebelum ia dianggap dekat dengan masyarakat, itu kan harus dikenal dulu gitu. Ya. Nah, parameter, kalau Kang Anton tahu parameter yang digunakan oleh para lembaga survei, preferensi pemilih itu memilih itu sebabnya karena apa? Persepsi pemilihnya itu karena apa? Salah satunya adalah disebut merakyat. Jadi, kalau
preferensi pemilih yang dijadikan pegangan dan ditanyakan oleh lembaga survei itu merakyat, berarti masyarakat kita ingin sekali punya pemimpin yang merakyat, kan begitu? Oke. Jadi para pemilih kita itu memiliki kesadaran yang semakin meningkat karena ia atau para pemilih tersebut ingin pemimpinnya itu atau capresnya atau presidennya itu merakyat. Betul ya? Dekat di hati rakyat. Nah, kemenangan Jokowi di 2014 dan di 2019, terutama di 2014 adalah karena kemenangan atas persepsi kemerakyatan itu. Ya, jadi nggak ada yang salah itu dengan para pemilih yang menginginkan merakyat. Tetapi yang ingin saya ajak khalayak luas berpikir lebih jauh atau memahami lebih jauh definisi merakyat itu sebenarnya bukan sekedar gimmick gitu. Yang dianggap merakyat adalah pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Sebenarnya rakyat menginginkan apa? Sebenarnya rakyat merindukan apa? Jadi bukan seolah-olah pemimpinnya merakyat, tapi sama sekali sebenarnya kebijakan-kebijakan atau rekam jejaknya itu sebenarnya jauh daripada kedekatan dengan rakyat atau berpihak pada rakyat. Kalau pemimpinnya misalkan merusak lingkungan, ya kan bukan berpihak kepada rakyat itu. Betul ya? Misalkan itu. Yang kedua, kalau pemimpinnya itu misalkan jarak antara ucapan dengan tindakannya terlalu jauh. Bentar Pak Jubir, ini mengalihkan pemahaman atau tipuan gimmick. Nah, menghilangkan itu program tipuan gimmick, biar rakyat bisa membedakan bahwa ini tipuan gimmick itu. Silakan. Nah itu makanya rakyat tidak boleh lagi tertipu. Ya, kita tidak perlu menyebut nama, tapi rakyat tidak boleh lagi tertipu oleh pemimpin berdasarkan citra-citra yang dibangun. Padahal faktanya nggak seperti itu gitu. Oke, jadi rakyat harus menarik kembali ingatannya ke masa lalu 5-10 tahun yang lalu. Pemimpin itu berjanji apa? Kalau menjanjikan akan membuat mobil nasional, ya kan, dan sudah dipesan puluhan ribu, bahkan tapi faktanya sampai sekarang 100. Iya, Ketua DPR saat itu dulu janjinya 100. Begitu. Dan kita terkesima semua rakyat, wah udah ada janji bikin mobil namanya SMK. Iya. Sebut saja sekarang SMP ya. Iya, terus sekarang mau janjikan lagi mobil nasionalnya namanya universitas misalkan merek mobilnya. Ya. Karena dulu SMK kan sekarang naik gitu ya. Nah, rakyat sekarang itu harus menagih kepada pemimpinnya dulu. Pemimpinnya itu janji apa, sekarang realisasinya apa, gitu, ya kan? Dan banyak lagi, gitu. Nah, artinya kita kembalikan lagi kepada definisi pertanyaan dari Kang Anton, kedekatan dengan rakyat itu bukan dengan bagi-bagi kaos, dilempar-lempar, kemudian rakyat senang bertepuk tangan, ya kan? Terus itulah pemimpin yang amat sangat merakyat gitu, ya. Ya padahal yang
caranya adalah bagaimana membuat rakyat itu punya kemandirian, punya income yang cukup, meningkat kesejahteraannya. Itu baru substansi dan hakikat pemimpin yang merakyat itu, yaitu, ya kan, tidak boleh lagi dengan, kalau bahasa Kang Anton tadi, gimmick itu. Lupakanlah itu semua, cukuplah kita sekali saja milih pemimpin berdasarkan pencitraan-pencitraan, dan itu tidak boleh lagi terulang. Pilih pemimpin yang otentik, memang mau berpihak dan bekerja serta melayani rakyat. Ya. Jadi terakhir, jangan seolah-olah sudah mau 10 tahun terus marah gitu kan. Lah, mau 10 tahun ngapain aja? Terakhir ada pajak hiburan membuat saya marah misalkan 75%. Lah, marah mau sama siapa? Lawang itu policy dari pemerintahannya kok. Emang nggak didiskusikan di rapat kabinet? Ya kan? Jadi itu seolah-olah marah dan mau mengorbankan anak buahnya, seolah-olah Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Pajak, itu mau dikorbankan oleh pemimpinnya dengan, dalam tanda petik, pura-pura marah itu. Kan pura-pura marah itu, bukan marah beneran. Tapi citranya, wah, ternyata presiden tidak tahu, ternyata presiden tidak setuju gitu. Ya kan, itu ada rapat kabinet, ada mekanisme birokrasi yang sudah ditempuh, ada penjelasan. Jangan kemudian Kementerian Keuangan yang disalahkan itu. Gitu kira-kira. Itu namanya tidak merakyat, ya, tidak berpihak pada rakyat. Tadi Kang Nur Iswan sudah terus masuk bagaimana program-program para capres, siapapun capresnya itu betul-betul bisa dipahami oleh rakyatnya, dan itu bukan gimmick. Kira-kira langkah-langkah apa sehingga apa yang dimaui rakyat, apa yang dimaui oleh capres itu ketemu gitu. Rakyat mesti ngapain, para capres mesti ngapain, kemudian kelompok menengah juga mesti ngapain, agar cita-cita bernegara, baik itu yang dibahasakan oleh rakyat, yang dibahasakan oleh capres, yang dibahasakan oleh Kang Nur Iswan, itu betul-betul hadir begitu. Jadi rakyatnya itu benar-benar saling bergandengan tangan dengan para pemimpinnya. Hari ini kan pertama memang betul karena ada gimmick, rakyat jadi korban. Tapi rasanya belum nyambung betul, Kang Nur Iswan, antara cita-cita problematika rakyatnya dengan program-program para capres. Nyambungnya di mana, Kang Iswan? Ya, sebenarnya kan seorang calon presiden atau calon wakil presiden itu kan sudah membuat satu roadmap atau buku, ya, yang disebut sebagai visi, misi, dan program. Dan sudah disosialisasikan dengan berbagai cara, baik dalam bentuk booklet atau flyer, kemudian dalam bentuk wawancara, dalam bentuk sosialisasi kampanye tertutup maupun kampanye akbar. Tetapi kan tidak semua masyarakat kita itu terjangkau oleh hal seperti ini. Nah, tetapi fenomena yang menarik kali ini, pesatnya pertumbuhan pengguna sosial media, dan kemudian animo masyarakat untuk nonton bareng debat itu adalah salah satu kemajuan yang patut kita syukuri. Ya, saya kurang sependapat dengan begitu banyak orang, termasuk juga politisi, bahwa efek debat itu kecil. Saya justru sebaliknya meyakini efek debat itu sekarang itu lumayan signifikan.
Karena yang nonton juga banyak, bahkan di beberapa tempat orang yang dulunya tidak pernah peduli terhadap debat itu nonton debat. Misalkan saya pernah dengar cerita seorang office boy yang nonton bareng di lingkungan RT-nya tuh bersama beberapa temannya, dia nonton bareng debat loh. Yang dulu dalam 5 atau 10 tahun yang lalu dia apatis atau tidak peduli. Kalau sekarang mereka amat sangat peduli. Dan kemudian masing-masing tim itu memproduksi gagasan atau cuplikan-cuplikan wawancara atau cuplikan pernyataan pada saat debat itu dalam durasi waktu antara 30 detik sampai 1 menit itu. Ya. Karena apa? Karena pesatnya pertumbuhan para pengguna, misalkan TikTok, Instagram punya Reel, kemudian Facebook juga punya Reel. Nah, itu jangan dipandang remeh. Dan hampir semua masyarakat kita yang punya gadget atau smartphone atau HP, itu pasti mengakses informasi dan hal-hal seperti itu tuh. Nah, melalui berbagai instrumen dan sarana tersebutlah pemilih sekarang itu makin melek politik jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya tuh. Kira-kira gitu, Bang Anton. Misalkan nih yang saya tahu karena saya bergabung di timnasnya Amin. Misalkan dibuat ini, nggak tahu kelihatan apa nggak ya, tapi saya bacain ini. Dia 1 lembar, judulnya itu Guru Lega Siswa Bahagia. Jadi kita di Timnas itu merancang dan menyasar apa sih ya gagasan yang akan dipersembahkan oleh Paslon 01 Amin terkait dengan dunia pendidikan, terutama menyangkut guru lega dan siswanya bahagia. Gitu. Karena kita tahu gaji-gaji guru, kesejahteraannya kan sudah terlalu lama diabaikan oleh pemerintah. Kemudian siswanya juga ya terlalu banyak dibebani oleh misalkan kurikulum atau muatan yang mungkin sebenarnya belum pantas pada usia tertentu. Nah, setidaknya ada 10 poin menyangkut ya tagline Guru Lega Siswa Bahagia dari Paslon 01. Misalkan kenaikan status guru honorer, ya, peningkatan kesejahteraan guru sekolah negeri, tunjangan kesejahteraan bagi para pengajar PAUD, gaji guru diterima tepat waktu, tidak boleh terlambat lagi, insentif penambahan gaji guru swasta, ya gaji guru swasta, dan itu sudah diterapkan oleh Mas Anies di DKI, bahwa guru-guru swasta itu mendapat dalam tanda petik itu insentif dalam bentuk dana hibah, walaupun diterimanya itu mungkin per 3 bulan, tetapi itu dikerjakan oleh Mas Anies. Kemudian pengurangan beban administrasi, beasiswa guru, ya jadi guru tuh nanti bisa dapat beasiswa dan anak guru, ya melalui program dana abadi guru. Kemudian perbaikan jenjang karir untuk calon guru baru, pemerataan rasio guru. Nah itu ada 10 poin tuh. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas, gitu. Mudah-mudahan Kang Anton udah dapet tuh, ya kan, buklet ini. Karena Kang Anton kan guru juga di Garut sana ya. Guru di rumah. Nah, Gitu. jadi memang mesti ada program yang betul-betul merasuk, begitu katakanlah bahasanya, pada problem-problem masyarakat gitu ya, Kang Iswan? Iya, kan mengurus negara itu dibilang gampang, apa tidak juga, tapi dibilang sulit, itu ya enggak juga gitu.
Makanya diperlukan kecakapan, kecakapan dan kematangan gitu. Jadi orang yang belum matang itu jangan coba-coba mau jadi pemimpin, ya kan? Itu perlu kematangan, perlu kecakapan, ya, termasuk di dalamnya perlu kematangan eh, emosi, gitu. Nah, itulah eh, yang harus dipahami oleh seorang pemimpin tuh, Kang Anton. Juga harus dipahami Gitu. oleh rakyatnya. Baik Kang Nur Iswan, hatur nuhun atas infak ilmu dan waktunya. Mudah-mudahan kita di lain waktu berjumpa lagi di lain tema. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.